Jadi sebetulnya kalau kita membaca sejarah, membaca Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 3 rukun dalam beragama. Pertama, ayakuna mu'minan. Dia punya keyakinan kepada Allah. Dia punya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada para malaikat, keyakinan kepada kitab-kitab, keyakinan kepada para rasul. Kita umat Islam meyakini Ibrahim seorang utusan, Musa seorang utusan, Daud, Isa seorang utusan. Jadi kita tidak menafikan kerasulan Isa, kerasulan Musa, kerasulan Daud, ya, apalagi kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Pemirsa semua, sahabat Abdul Mutali yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang yang punya keimanan, yang punya keyakinan full kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata punya keyakinan, punya ideologi yang sama. Ya. Nuh, Ibrahim hingga Isa alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang yang punya kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya mereka tidak pernah dikalahkan, tapi ternyata yang mereka bawa sama. Identitas mereka sama walaupun budaya boleh berbeda. Karena itu kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca kitab suci, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari mulai Ibrahim, kemudian putranya Ishak, Ismail, kemudian cucunya Yakub, itu melakukan statement yang luar biasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi Islam itu sebetulnya bukan agama untuk Nabi Muhammad dan umatnya, tapi dia sebuah entitas keyakinan, ideologi semua para nabi, semua para rasul. 124 nabi dan 313 rasul, ternyata keyakinan ideologinya namanya Islam. Yusuf alaihissalam, ya, berulang-ulang dia mengatakan tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajari setiap kali sholat ada deklarasi doa iftitah, ya, bahwa wa ana minal muslimin, ya Allah kami bagian dari orang-orang yang Islam dan kami tidak mau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jadi sebetulnya kalau kita membaca sejarah, membaca Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada 3 rukun dalam beragama. Pertama, ayakuna mu'minan. Dia punya keyakinan kepada Allah. Ya. Kemudian ayakuna mu'minan billahi wa malaikatihi wa kutubi. Dia punya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada para malaikat, keyakinan kepada kitab-kitab, keyakinan kepada para rasul. Kita umat Islam meyakini Ibrahim seorang utusan, Musa seorang utusan, Daud, Isa seorang utusan. Jadi kita tidak menafikan kerasulan Isa, kerasulan Musa, kerasulan Daud, ya, apalagi kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman itu tempatnya itu pada keyakinan, ya, bagaimana memupuk keyakinan, kemudian kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, itu akan melahirkan sebuah sikap bukan hanya yang tenang, tetapi sebuah sikap yang komprehensif. Bagaimana dia memandang dunia ini, bagaimana dia memandang sebuah kondisi, dia punya ketenangan, dia punya keteguhan yang luar biasa. Nah, kalau Islam itu bedanya, dia dari keyakinan itu lalu dia terjemahkan, dia ejawantahkan dalam amal-amal, dalam kerja-kerja. Kita sebut misalkan sholat, kita sebut misalkan zakat, kita sebut misalkan puasa, kita sebut haji. Karena itu Islam secara etimologis dia artinya aslama yuslimu islaman. Sebuah proses penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah nyuruh apapun, do anything, maka dia akan lakukan. Kenapa? Karena iman dia sudah luar biasa. Makanya ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang haji, itu dengan keyakinan tidak powerful kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hasilnya berbeda. Itu sebabnya runut-runutannya, tertibnya, sistematiknya iman dulu. Ya, rukun beragama ayyakuna mukminan, dia iman dulu. Yang kedua baru ayyakuna musliman, dia Islam dulu. Setelah dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia serahkan diri dia, ya Rabb, perintahkan kepadaku. Ya, order, ya apapun yang kau ingin kepadaku. Karena itu dia memandang bahwa hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Apapun dia kerjakan ibadah kepada Allah. Walaupun proyeknya duniawi, tapi karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, proyek itu bisa menjadi proyek akhirat. Apalagi yang namanya yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, ada sholat. Sholat itu ya, kemudian ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini adalah bentuk prasyarat keislaman. Setelah yang pertama mungkin syahadat, karena dia sudah bagian dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang berislam itu melakukan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri, apapun yang disuruh oleh Allah. Coba kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul tahajud sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena dia ingin memaksimalkan. Ya, sebagai seorang hamba Allah telah menyuruhnya, tupoksi kita selaku hamba memang taat kepada Allah. Obedient, taat kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah suruh. Karena itu seorang muslim yang baik, ya, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa yang diperintahkan oleh Allah? Itu pasti punya relasi kemanusiaan, punya relasi sosial, punya relasi yang luar biasa dengan kehidupan. Karena itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang orang yang punya tingkat keislaman yang luar biasa, itu punya tingkat bagaimana dia bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekitarnya. Begitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kembali lagi bahwa Islam secara etimologis dia proses perserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, ya, maka apapun yang disuruh oleh Allah itu munculnya adalah keikhlasan dan keikhlasan. Dalam banyak sejarah disebutkan bahwa orang-orang yang punya tingkat keislaman yang tinggi itu dibuktikan bagaimana dia bisa memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya keyakinan yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dia berislam, ya, karena ada orang yang Islam dari lahir, ada orang yang Islam di tengah-tengah kehidupannya. Sebut saja misalkan ada Ikrimah bin Abu Jahal. Dia masuk Islam tahun 628 Hijriah atau tahun ke-8 Hijrah. Itu masuk Islam baru pasca penaklukan kota suci Mekah. Tapi luar biasa, setelah dia masuk Islam, ternyata Islam ini sebetulnya yang dia cari. Sebetulnya yang disuruh oleh seluruh manusia mencari keislaman itu. Tapi beliau telat, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal? Kita melihat ada sebuah peperangan melawan Romawi, jumlah pasukannya 600.000. Pasukan Ikrimah bin Abu Jahal itu hanya 60. Ini bukan perang namanya. Ini perang yang tidak seimbang. 60 melawan 600.000. Ya, seorang panglima perang saja itu yang diakui oleh Rasulullah kehebatannya. Walid bin Walid itu geleng-geleng kepala. Ikrimah, mundur Anda gak akan mampu melawan Romawi 600.000. Apa kata Ikrimah bin Abu Jahal? Kalau aku sudah menjadi Islam, maka aku harus berjuang untuk agama saya, untuk Islam saya. Dan saya punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu akbar, yang lain kecil. Ternyata berangkat dari keyakinan kepada Allah dan ingin memberikan yang terbaik kepada agamanya. Maka Ikrimah tidak melihat berapa jumlah pasukan sebanyak 600.000. Beliau nggak lihat apa yang terjadi. 60.000 itu berperang seperti orang yang punya keyakinan yang luar biasa. Tidak pakai matematika duniawi lagi, tetapi dia
punya keyakinan bahwa Allah bersama dia, ternyata 600 ribu bisa dipukul mundur. Walaupun 60 orang ini semuanya syahid. Tapi 600 ribu dikalahkan dengan 60 ribu, ini bukan sebuah hal yang sepele, dicatat oleh sejarah luar biasa. Itulah Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika saya sudah berislam, maka saya harus memberikan yang luar biasa. Kita yang berislam dari kecil terkadang tidak melihat kemegahan Islam ini biasa-biasa saja. Seperti halnya seorang anak kecil dari kecil sudah kaya, ya ulang tahun dikasih hadiah sepeda, HP, ya maka hadiah-hadiah itu menjadi luar biasa. Tapi jika orang miskin kemudian tiba-tiba ada orang memberi hadiahnya sepeda atau handphone untuk bekal dia sekolah online, dia menganggap ini luar biasa. Maka bersyukurlah kita menjadi seorang muslim bahwa Islam ini agama yang luar biasa, amat sangat megah. Semakin tinggi sebetulnya seseorang ketika memperdalam agama ini, apalagi ketika dia membaca riset-riset orang-orang barat seperti Karen Armstrong, Noam Chomsky dan lain sebagainya. Semua permasalahan global tidak bisa diselesaikan kecuali bagaimana kita bisa melihat Rasulullah SAW, agama Islam ini bagaimana meracik permasalahan dari satu fase ke fase yang lain. Bagaimana orang-orang yang punya keyakinan dengan Islam ternyata dalam sejarahnya itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan racikan Islam itu beda dengan kapitalis, beda dengan sosialis. Kapitalis menang sendiri, sosialis menang sendiri, tapi Islam mau semuanya menang. Karena itu Islam tidak melihat orang lain itu sebagai kawan, sebagai lawan, tapi semuanya sebagai kawan. Nah, ketika orang barat dengan penelitian yang menganggap Islam ini agama yang luar biasa, ya kita sendiri di dalamnya sudah menjadi seorang muslim dari kecil, maka sebetulnya kita harus kembali melakukan sebuah pengejauhan tahan, kemudian introspeksi kembali kepada keislaman kita, bahwa Islam ini agama yang amat sangat megah, agama yang luar biasa. Sayang kalau ternyata banyak orang di luar sana menganggap Islam sebagai agama yang luar biasa, lalu kita menganggap Islam kita sebagai biasa-biasa, bahkan kita ikut dengan pola yang dibangun oleh mereka-mereka justru yang menganggap Islam bagian dari masalah. Seperti yang ditulis oleh seorang pemikir barat, Fuller, "World without Islam", bumi, negara, semesta tanpa adanya Islam. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada keislaman kita yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ikuti terus channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi pencerah, pengingat kita bersama bahwa kita ini satu bangsa, bahwa kita ini satu perjuangan. Indonesia harus lebih hebat, Indonesia kita harus lebih berkeadilan, Indonesia kita harus lebih berkemajuan, dan Indonesia kita harus lebih bangkit bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.